Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Ibu Ika. Apa kabar semuanya? Kita sudah menikmati liburan. Siapa yang kemarin happy? Pasti kalian semua happy. Pasti kalian senang ya. Kita kembali ke sekolah dengan semangat yang baru ya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan Bapa, ku datang kepadamu dengan ucapan syukur ya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi anak-anak. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya anak-anak, kita harus selalu belajar bersyukur. Pagi hari bangun tidur, siang hingga sampai malam hari ya. Kita harus belajar senantiasa bersyukur. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan buka hati kita akan nyanyikan Betapa Hatiku Mengasihi Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan jiwa dan
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari anak-anak kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih sampai hari ini Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat konsentrasi, kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, silakan duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, coba lihat Ibu Ika bawa apa ini? Ibu Ika bawa 2 kotak. Ada satu warnanya hitam, satu warnanya coklat. Satu ini lebih bagus ya. Coba, ini satunya coklat biasa-biasa saja. Kalau kalian disuruh memilih sama Ibu Ika, kalian mau pilih yang mana? Mau yang sebelah kanan ini atau yang sebelah kiri? Coba, pilih yang mana? Ya, pasti kalian pilih yang ini ya. Yang bagus ya. Tapi kita coba lihat isinya ya. Kita coba lihat isinya. Coba isinya apa? Siapa yang tadi milih yang warna hitam ya? Ingat, kita lihat, kita intip isinya apa coba. Kita lihat ya. Wah, apa isinya ini? Kelihatan nggak? Coba ya, semoga kelihatan ya. Ih, kelihatan nggak? Apa ini isinya coba? Jatuh. Apa ini ya? Isinya ternyata batu kecil-kecil atau kerikil. Wah, seneng gak kalian isinya kalau dikasih sesuatu kayak gini? Wah, pasti nggak mau ya. Ini yang kotaknya bagus. Ternyata isinya kurang bagus. Sekarang kita lihat ya. Kotak yang kedua. Kotak yang kedua ini tidak sebagus dengan kotak yang satu ya. Kita lihat ya, kita coba ya, isinya apa? Tadi siapa yang memilih kotak yang coklat ini? Ada nggak yang tadi milih-milih? Coba kita coba lihat ya. Apa isinya? Ih, nggak susah ya? Susah nggak dibukanya? Bentar ya, sabar ya. Kita lihat ya. Wah, isinya apa kira-kira? Isinya apa ya? Anak-anak, adik-adik, anak-anak. Ternyata isinya wow, keren. Isinya nabati. Jadi 2 kotak ini berbeda. Satu kelihatan bagus, tapi isinya batu kecil. Yang kelihatannya kurang bagus, ternyata dalamnya lebih bagus. Nah, itulah seperti kita, seperti manusia, kalau melihat orang lain dari luarnya aja, tapi tidak melihat hati, oke? Nah, hari ini Ibu Ika mau cerita yang diambil dari kitab 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Apa sih ceritanya? Apa hubungannya ya dengan apa yang Ibu Ika bawa? Nah, Ibu Ika cerita hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Nanti kalian bisa baca ya. Nah, di situ apa sih ceritanya? Di sini siapa yang sudah mengenal Daud? Siapa sih Daud itu?
Tahu nggak siapa Daud itu? Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu Daud itu siapa. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Ika mau cerita. Ada seseorang. Nah, ini lihat gambarnya ya. Ada seseorang. Ya, bapak. Ya, dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi yang pernah mengurapi raja. Bahkan raja pertama bagi bangsa Israel. Ayo, coba anak-anak yang sudah besar mungkin ada yang tahu siapa ya bapak ini. Ibu Ika kasih huruf di depannya. Huruf S. Coba siapa yang tahu? Mungkin di antara kalian yang sudah besar pasti ada yang tahu. Siapa? Siapa? Iya, dia adalah siapa? Bapak Samuel. Ya, betul Bapak Samuel. Nah, kenapa sekarang ya? Apa yang terjadi dengan Bapak Samuel? Bapak Samuel sedang sedih, anak-anak. Bapak Samuel sedang sedih. Di dalam kesedihannya, sampai-sampai keluar air mata. Coba kalau kalian keluar air mata itu, berarti kalian ngapain? Sedih atau lagi sukacita? Pasti lagi sedih, mengeluarkan air mata atau menangis. Kok seorang nabi bisa sedih? Kok seorang nabi bisa menangis? Kira-kira kenapa ya? Wah, dia sedih, dia menangis. Ternyata ada sesuatu. Tuhan tanya kepada dia, "Hei Samuel, sampai kapan kamu itu akan bersedih?" Wah, Tuhan tahu ya. Tuhan tahu hati Bapak Samuel. Dan dia bertanya. Terus Tuhan bilang apa? Pergi ke Bethlehem ya. Kamu isi dulu ya tabung tanduk kamu dengan minyak. Pergi ke Bethlehem. Kamu akan membuat persembahan, membakar persembahan. Dan kamu nanti temui seorang yang bernama Bapak Isai. Dia mempunyai banyak anak laki-laki. Ya. Nah, dari antara mereka salah satu nanti akan menjadi raja. Wah, kira-kira anak-anak, Bapak Samuel ini nurut nggak ya sama Tuhan? Wah, Bapak Samuel melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia isi tabung minyaknya, tabung tanduk itu dengan minyak, dan dia pergi ke Bethlehem. Dan dia membuat apa? Membuat apa tadi? Korban bakaran. Nah, di situ ternyata hadir juga Bapak Isai bersama dengan beberapa anaknya. Ternyata betul anak-anak, Bapak Isai itu punya anak banyak, laki-laki. Nah, tadi apa kata Tuhan? Temui dia. Nah, Bapak Samuel bertemu dengan Bapak Isai. Bapak Isai memperkenalkan anaknya satu persatu di hadapan Bapak Samuel. Ya, coba kita kenalan dulu ya. Bapak Samuelnya berdiri dan anaknya Bapak Isai berjalan ya. Mereka berurutan. Yang pertama Eliab. Wah, Bapak Samuel bilang, "Wah, cakep sekali dia. Tinggi, cakep. Pasti ini ya yang akan menjadi raja." Ternyata kata Tuhan apa? "Bukan Samuel, bukan itu." Lewat. Sekarang anak yang kedua. Siapa namanya? Abinadab. Wah, ini ya yang akan diurapi jadi raja. Bukan Bapak Isai. Lewat lagi. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga siapa? Syama. Kenalan di depannya Bapak Samuel. Ini yang akan jadi raja? Bukan juga Bapak Isai. Lewat ya. Sekarang yang keempat, Nathanael datang. Wah, dia pikir ini juga ya. Bukan juga Bapak Isai. Sudah keberapa? Sudah keempat anak-anak. Sudah keempat, belum ada yang terpilih, belum ada yang diurapi oleh Bapak Samuel. Terus datang lagi yang kelima. Ya,
Datang lagi yang kelima, Radai. Wah, ini kali yang akan diurapi jadi raja? Bukan juga, Bapak Isai. Yang kelima, sekarang yang keenam, Usem. Ini Bapak Samuel yang akan diurapi jadi raja? Bukan juga, Pak Isai. Wah, udah keenam, belum ada yang dipilih. Wah, sekarang masih ada satu lagi, Elihu. Ini kali ya yang terakhir. Bapak, inikah yang akan jadi raja? Bukan juga. Wah, bingung ya. Siapa lagi yang akan menjadi raja anaknya? Lalu Bapak Samuel mendatangi Pak Isai. Hai Isai, sudahkah habis anakmu? Gak ada lagi? Gitu ya. Ada lagi nggak? Oh, masih ada satu, Pak Samuel, anak saya. Tapi dia sekarang ada di padang. Dia sedang mengembalakan domba. Namanya Daud. Wah, siapa namanya? Daud. Ya, jadi Daud itu anak yang terakhir, anak bungsu Bapak Isai. Terus Bapak Samuel bilang apa? Panggillah dia datang kemari, gitu ya. Bapak Isai pergi ke padang. Dia panggil itu Daud. Betul, anak-anak, Daud sedang mengembalakan domba, ya. Mungkin Bapak Isai ini berpikir, kan Daud ini masih kecil ya, udah nggak usah ikut gitu ya, dia biar mengalahkan domba. Pas dia di depan Bapak Samuel, kata Tuhan apa? Urapi dia dengan minyak yang dibawa, ya. Ternyata anak-anak yang dipilih oleh Allah adalah Daud. Ketika Daud ini diurapi oleh Nabi Samuel di depan saudara-saudaranya, kira-kira Daud ini sedih nggak? Kira-kira Daud ini kesal nggak anak-anak? Dia tidak. Dia kok kenapa saya ya? Kan saya masih kecil. Kenapa nggak kok saya yang lebih besar daripada saya? Ya, tidak anak-anak ya. Tapi di hadapan saudara-saudaranya dia diurapi. Dia diminyakin sama urapan minyak oleh Nabi Samuel. Sejak saat itu dan seterusnya Roh Allah selalu menyertai Daud, ya. Tapi Daud tidak menjadi sombong. Setelah Bapak itu mengurapi Daud, ya. Daud selalu disertai oleh Tuhan. Ya, walaupun dia masih kecil, ya, Tuhan selalu menyertai dia. Karena apa? Karena adalah Daud berkenan kepada Allah. Apa sih hidup berkenan kepada Allah? Hidup yang bisa menyenangkan hati Tuhan, ya, yang tidak malas, ya, yang taat, yang nurut, ya. Nah, itulah Daud. Nah, anak-anak, dari cerita ini kalian tadi sudah mendengar. Coba Ibu Ika mau bertanya. Kalau kalian tadi mendengar dengan baik, pasti kalian bisa menjawab ya. Yang pertama ya, mengapa Bapak Samuel tadi bersedih? Kenapa ya? Coba. Coba apa? Iya, karena raja pertama bangsa Israel itu tidak taat kepada Tuhan. Betul anak-anak ya? Karena bangsa Israel rajanya itu yang pertama nggak taat, jadi sedih. Yang kedua, apakah Tuhan tahu kalau Samuel ini bersedih? Dan apa yang akan dilakukan Tuhan supaya Bapak Samuel ini tidak bersedih lagi? Coba, apakah Tuhan tahu? Iya dong, Tuhan pasti tahu. Ketika Bapak Samuel ini bersedih. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apa yang dilakukan oleh Tuhan supaya Bapak Samuel tidak sedih lagi? Bapak Samuel suruh apa? Ia mengisi tabung tanduk dengan minyak dan pergi ke Bethlehem. Dan di sana akan mengurapi salah satu anak Bapak Isai untuk menjadi raja. Oke. Sekarang yang ketiga,
Ya, kita belajar ya. Gak apa-apa anak-anak, supaya kita walaupun masih kecil, kita belajar ya. Yang ketiga, apakah perbedaan cara memilih Samuel dengan cara memilih Allah? Bedanya apa? Ya, siapa yang ingat-ingat tadi? Coba ingat-ingat ya. Bedanya apa ya? Ya pasti berbeda. Kalau Bapak Samuel memilih berdasarkan apa yang kelihatan, benar nggak? Iya, ya tadi kelihatan cakep, kelihatan tinggi, kelihatan bodinya bagus, dia bisa menjadi raja. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah memilih berdasarkan hati. Hati yang taat dan berkenan kepada Allah. Ya, itu caranya berbeda. Sekarang yang keempat, banyak sekali ya. Gak apa-apa anak-anak, kita belajar ya. Kan ada anak yang kelas 5, ada yang kelas 6 ya. Kan sudah agak besar ya. Sekarang yang keempat, siapakah nama anak Isai yang menjadi raja? Siapa? Siapa tadi? Eliab? Bukan. Abinadab? Bukan juga. Tapi siapa? Iya, dia adalah Daud. Yang terakhir ya, yang kelima. Apakah Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita? Di dalam hati Ibu Ika, di dalam hati anak-anak, apakah Tuhan tahu? Di dalam hati mama, di dalam hati papa, apakah Tuhan tahu? Iya anak-anak, Tuhan pasti tahu. Tuhan pasti tahu. Nah adik-adik, nah anak-anak, melalui cerita yang sudah kita dengar ini, kita dapat belajar bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan melihat seseorang tidak seperti kita melihat seseorang berdasarkan penampilannya. Ya, mungkin cakep, penampilannya cantik, kulitnya putih, gak hitam, rambutnya lurus, gak keriting, ya itu yang baik, tidak. Tapi Tuhan melihat seseorang berdasarkan hatinya. Hatinya yang hidup berkenan kepada Tuhan, yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Mari kita bersama-sama belajar memiliki hati yang mengasihi, hati yang taat kepada Tuhan. Seperti Daud, dipilih oleh Tuhan karena hatinya berkenan kepada Tuhan. Ya, kita bisa hidup seperti Daud. Ya, contohnya gimana? Kita nggak malas-malas lagi. Ya, kita nggak malas lagi. Kita harus semangat, tetap semangat belajar. Ya, kita nggak harus disuruh-suruh dalam belajarnya. Kita harus, apalagi kita rajin berdoa anak-anak. Ya, jangan lupa kita harus selalu berdoa. Walaupun kalian masih kecil, ya berdoanya, Ibu Ika berdoanya saya belum bisa panjang-panjang, nggak apa-apa. Kita berdoanya pendek pun nggak apa-apa, karena Tuhan melihat hati kita, ya. Terus kita bisa mengasihi teman kita bisa mengasihi cici, kita bisa mengasihi kokok kita, mengasihi papa dan mama kita, siapapun, ya kita bisa mengasihi. Nah, inilah firman Tuhan hari ini dan kita akan baca satu ayat. 1 Samuel 16 ayat 7c. Ya, ayat hafalannya ya. Ulangi lagi ya. 1 Samuel ayat pasal 16 ayat 7c. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari anak-anak kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau belajar. Tuhan pimpin, berkati setiap kami. Berkati guru-guru kami,
Berkati orang tua kami yang sedang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Selamat belajar anak-anak ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye-bye.